Halo, sampai ketemu lagi di Ruang Ngobrol bersama saya Daris. Saya Tika. Nah, kali ini kita pengen bahas, bukan kita mah, Nggak bahas juga nggak sebenarnya. bahas, kita pengen bahas komik Shoujo, salah satu komik Shoujo. Kenapa Sojo kan Mas Daris cowok Nah, nih? karena ini kan ada cewek. Oh gitu. Nah, jadi apa ya, lebih imbang. Oke. Nah, karena Tapi kan Mas Daris sendiri baca komik Sojo? banyak banget. Malah salah satu top 10 banyak top 10 di top 10 list saya itu Shoujo. Salah satunya ini nanti yang akan kita bahas. Kita mau bahas Kenapa? Kenapa baca Sojo? Kan biasanya Sojo romance gitu. karena Shoujo bagus aja. Ada yang bagus, banyak yang bagus. Saya suka romance, pertama saya suka romance ya. Saya suka romance. Dan Kedua, ternyata Sojo nggak cuma romance doang ya? nah yaitu Shoujo nggak cuman melulu Shoujo itu kan identik sama romance SMA, anak SMA, kadang SMP malah. SMP juga ada sebenarnya. Kadang SMP malah. Nah makanya ketika dapat Shoujo yang membahas agak berat itu juga banyak loh. Salah satunya ini Yona ini, Akatsuki no Yona ini. Akatsuki no Yona ini kan komik historikal ya kalau masuk genrenya. Historical fantasi. Kalau ini settingnya Korea kan ya? Mungkin secara inspirasi di Asia Timur. Oh iya. Korea, kemudian ada Jepang, ada China-nya juga kan. Kalau ngelihat ini ya dari baju-bajunya ya. Kemudian kayak ini kan mungkin daerah Nepal, Tibet mungkin. Aku nggak gitu. Kalau ini kan baju Korea ada juga yang kayak si JH nggak kelihatan ya dari jauh. Jadi kenapa kok kita pengen bahas Yona ini, karena Yona ini memang agak fenomena di apa ya, Shoujo itu umumnya dia nggak banyak, kisaran belasan tamat umumnya loh. Karena emang ceritanya ya udah gitu aja. Kalau yang terpanjang pernah Fruit itu apa? Setahu saya sih Skip Beat ya. Oh iya. Skip Beat sampai sekarang belum tamat. Tapi itu pun sebenarnya nggak romansnya ya gitu. Enggak, Skip Beat kan lebih banyak bahas ke actingnya, showbiznya. Itu bagus banget ngomong-ngomong Skip Beat kalau kamu pengen baca. Itu masih diterbitkan Alex atau MNC aku lupa. Dan macet sampai sekarang, tolong dilanjutkan ya. Tolong yang berwenang. Nah, tolong dilanjutkan. Nah, Yona ini dia udah di Jepang tuh udah sampai 37. Saya yang Jepang baru beli 35. Di Indonesia udah sampai ini 32. Oh, berarti nggak terlalu jauh ya jaraknya ya. Jadi kalau teman-teman sering bilang Yona itu kok terbitnya lambat, enggak, emang Shoujo juga lambat aja ini terbitnya. Yona setahun pun. Shoujo itu nggak kayak shonen ya. Kalau shonen itu kan mingguan. Iya. Shoujo itu biasanya bulanan. Gitu. Jadi ya memang lama. Yona ini dia sebenarnya bukan komik pertama, bukan komik Shoujo pertama yang menceritakan soal petualangan historikal kan, dan dia reverse harem juga kan. Iya. Ceweknya satu, cowoknya banyak. Bisa milih. Iya. Pembacanya maksudnya bisa milih. Dia sebenarnya bukan komik pertama yang kayak gini. Dulu udah ada Fushigi Yugi. Ada. Itu saya benci banget. Di zamannya saya sempat suka. Karena Shoujo karena gimana ya? Nah, umumnya heroin komik Shoujo itu damsel in distress. Umumnya. Iya. Diselamatkan gini-gini. Iya, memang itu kan gongnya tuh di situ. Karena emang ini yang baca cewek kan mungkin bisa lebih relate kalau diselamatkan cowok ganteng gitu kan ya. Gagah. Nah, Yona itu agak antitesis buat Shoujo agak, karena dari awal Yona itu pertumbuhannya dari seorang putri manja. Iya, dari yang awalnya memang damsel in distress ya. Jadi garis besar ceritanya adalah dia adalah putri yang terusir karena dia kerajaannya ada pemberontak yang ternyata adalah temannya sendiri, teman masa kecil. Dia terusir, kemudian dia ingin membalas dendam. Tadinya. Dan dia dengar legenda kalau dulu negara kerajaan kita itu punya 4 naga pelindung. Nah, dia mengembar, nah ini pelindungnya ganteng-ganteng ini. Ini artbooknya ini kalau ingat. 4 naga ganteng itu. Untuknya ganteng ya. Secara konsep itu superficial.
banyak dipakai kayak banyak lah. dunia mimpi kan Apalagi juga. terus ternyata si cewek ini adalah tokoh penting gitu ya, yang berhubungan sama si legenda itu. Nah, itu umum. Yang menarik adalah karakterisasi dari setiap karakternya, setiap karakter yang muncul itu kuat banget. Betul banget. Punya spotnya tersendiri, spotlightnya tersendiri. Punya spot, semuanya dapat spotlight gede. Dan yang asik adalah umumnya ketika komik reverse harem gini digambarkan semua haremnya tuh suka. Ya, suka secara romance ya. Tapi dari awal pairnya Yona itu udah iya, jelas ya, si Haku kan. Iya, dan kayak mau siapapun masuk itu nggak bisa. Dan mereka 4 naga ini tidak digambarkan memuja Yona. Enggak. Lebih ke sayang ya. Sayang karena ngelihat perjuangannya. Beda sama umumnya komik shoujo melihat cewek cantik. Iya. Terus Jingano. Nah, kalau ini enggak, mereka bahkan si JH itu kan antagonis ke Yona pertama. Iya, awal-awal antagonis dan nggak mau ikut kan. Nggak mau ikut. Si Shina yang naga biru itu malah dia tidak mau keluar. Nggak mau. Dia kayak, ya aku naga biru tapi aku nggak mau ikut kamu. Aku mau di sini aja. Nah, kemudian Yona, pengorbanannya Yona untuk membebaskan dia dengan dibantu Haku sama yang Kija lain. Tentunya itu yang menggerakkan hatinya. Jadi semuanya itu punya motivasi untuk mereka genuinely ingin membantu Yona. Terlepas ikatan batinnya ya. Terlepas ikatan batin antar naganya. Yang agak absurd emang si Kija, tapi itu karena emang desanya absurd juga. Desanya udah dari awal pengen nanti pokoknya kalau Raja Hiryu datang kita harus membantu. Udah dipuja-puja. Jadi sangat ditunggu. Dari awal gitu. Kalau yang lain mereka punya dinamika yang berbeda, tapi muaranya ketika melihat bagaimana Yona berjuang dan mereka langsung sadar kalau ini Haku ini cinta sama Yona dan mereka tidak menghalangi dan mendukung dengan cara mereka masing-masing. Sebenarnya yang digambarkan punya perasaan lebih kepada Yona, ya si Kija sama JH. Naga putih sama naga hijau, si yang Mas ini sama Mas ini. Nggak kelihatan ya, jauh banget ya. Tapi mereka juga tahu akhirnya sadar diri. Tahu kalau mereka sama Yona itu katanya lebih dari cuman cinta cowok dan cewek ya. Lebih dari itu. Itu komik shoujo bisa transcendis itu agak udah naik level lah. Udah agak berbeda, agak naik level. Udah enggak cuman suka gitu, udah enggak cuman naksir juga enggak, udah beda. Itu kita ngomongin karakter ya. Karakterisasinya kan kuat-kuat gitu, bagus-bagus. Kalau secara ceritanya? Nah, ceritanya sebenarnya cukup standar. Iya. Yang bagus itu world buildingnya. Sebenarnya. Jadi di kerajaan itu kan ada kerajaan Koka, kemudian di atasnya itu ada Kai. Nah, di bawah ada kerajaan lain. Nah, ternyata semuanya itu nanti nyambung. Ada hubungannya. Semua punya cerita. World buildingnya ini bagus peletakannya. Dan itu hal yang cukup jarang ada di demografi shoujo ya. Dan kalau di shonen mah kita tahu One Piece kayak gimana, Naruto kayak gimana gitu. Dan dia ngeletakinnya itu pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan. Jadi dia membereskan masalah di negara dulu, di kerajaan dulu, berkunjung dari satu klan ke klan lain, membereskan masalah di sana sampai namanya Yona, si putri berambut merah, dan gerombolan naga yang kelaparan. Gerombolan. Karena saat mereka dalam pelarian kan mereka kayak gembel banget. Nah, mereka membantu tanpa pamrih. Nah, di situ pun Yona kemudian berkembang dari aku pengen balas dendam pada Sworn. Jadi aku ingin memperbaiki. Aku ingin ngerti kenapa Sworn melakukan ini, kenapa Sworn membunuh ayahku untuk jadi raja. Nah, yang menarik kemudian adalah dinamikanya dengan Haku. Haku nggak bisa memaafkan. Ketika Yona udah memaafkan, dia bingung. Dan gimana kita dibikin bingung ya sebenarnya Sworn ini jahat atau pantas dibenci atau enggak? Itu loh. Kita di awal diarahkan main antagonisnya Sworn, tapi semakin kesini kayak semakin kabur semua. Iya, kayak emang bener dia jahat. Jahat dan enggaknya kan sebenarnya enggak hitam putih juga ya. Ini kan kualitas penceritaan yang enggak biasa ya. Untuk shoujo ya enggak biasa.
Dan ini diiringi dengan world building yang tadi dari satu klan ke yang lain, kemudian dia juga menjalin koalisi dengan memberikan hutang ya, memberikan hutang karena udah membantu ke klan lain. Terus kemudian dia belok ke negara lain dan itu pun di crafting dengan pelan. Makanya ada yang pernah ini kok terlalu pelan. Emang ini disengaja pelan. Seperti itu. Padahal menurutku agak ngebut sih sebenarnya. Justru ngebut. Karena bagaimanapun ini bukan komik aksi ya. Jadi adegan aksinya agak terpangkas. Lebih ke intrik politik kalau menurutku sih. Intrik politik. Ini kayaknya udah menuju akhir sih menurut kemungkinan. Karena udah mau melawan kerajaan paling gede itu. Itu sih menariknya Yona itu, yaitu apa? Semuanya semuanya downright gitu loh, karakternya gak bisa dibenci, kita dibuat benci sama Suwon tapi ujung-ujungnya kok dunianya luar biasa indah. Puncak dari bercerita itu adalah saat kita bisa bersimpati sama villainnya, kalau menurutku ya. Puncak penceritaannya. Iya, puncak penceritaan dan ini ya pembentukan karakter ya. Kita bisa simpati sama villainnya. Kan biasanya kalau villain ya udah benci aja, dia jahat. 2 dimensi gitu kan. Iya, tapi ini kan di Yona enggak gitu, di Yona agak 3 dimensi. Nah, yang tidak kalah penting adalah gambarnya bagus banget. Gambarnya bagus banget. Jadi sebenarnya kalau dari cowok nih misalnya mau tuh bagus. Keren karena memang artnya bagus. Iya, artnya bagus. Secara untuk membaca cewek juga memanjakan, secara cerita harusnya cowok yang suka adventure juga bakalan suka. Iya, secara cerita. Jadi emang apa ya, ini buat cowok pantas. Tapi kalau kalian ekspektasinya one hell of a ride adventure ya enggak. Karena bagaimanapun komik shoujo itu penekanannya itu ada di hati. Bikin baper, bikin relate, bikin apa? Kita bisa berempati dengan karakter-karakternya. Ceweknya ya, heroinnya. Jadi emang buat teman-teman yang belum baca, bacalah. Udah diterbitkan MNC kok 1 sampai 32. Terus MNC juga kalau bisa cepat-cepat lah. Ya kan cuma 3. Yona ini fun fact-nya Yona ini dulu sempat terbit ulang. Oh iya, kenapa itu? Saking demand-nya mungkin gede ya. Dulu sempet dia langka, kesusahan nyari banyak. Awal-awal volume atau enggak, dia udah sampai volume 20-an, volume awal kan susah dicari tuh. Iya. Terus terbit ulang. Jadi cukup laku sebenarnya di Indonesia. Dan mangaka ini, saya lupa menyinggung satu hal sih. Komedinya gila. Iya. Menurutku cerdas ya. Cerdas gitu. Tepat guna. Iya. Bisa masukin scene komedi di sela-sela scene yang kita udah mungkin serius, kita udah excited, tiba-tiba ada komedi dan itu nggak menghancurkan moodnya. Iya, itu. Dan banyak itu. Dan banyak. Komedinya banyak. Bagus. Komedinya enak ditonton. Enak dibaca. Makanya tidak ada alasan untuk tidak membaca Yona sebenarnya. Atau mungkin ini sih, kalau kan ada yang sukanya nonton animenya dulu. Yona ada animenya. Yona ada, boleh ditonton. Udah ada 1 season atau 2 season ya? Satu season. Sampai volume 8 gitu. Bisa tuh kalau misalnya males baca mungkin. Tapi tetap kalau menurutku baca deh. Baca oke lah paling. Terus satu lagi sebelum ditutup adalah ini saya pribadi ya. Komik shonen buat saya yang paling bagus itu Fullmetal Alchemist. Shonen ya? Shonen. Terus komik shonen yang paling berpengaruh, bagus banget kan. Puncak shonen tuh menurutku Fullmetal Alchemist, tapi yang bagus banget itu One Piece. Yona ini One Piece-nya shoujo buat saya. Kalau Fullmetal Alchemist-nya shoujo itu kalau buat saya Fruit Basket. Nah itu dia. Makanya kenapa kalian harus baca Yona? Why Yona is good? Kurang lebih seperti tadi sih. Mungkin itu aja dulu yang kita bahas soal Yona. Kalau keterusan kita fangirlingan. Bukan ngebahas doang, kita fangirling doang. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa silahkan komentar. Atau punya pendapat lain mungkin. Atau punya pendapat lain atau kalian nggak setuju ya silahkan nanti kita obrolin. Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya. Oke, saya Daris. Saya Tika. Kita mundur diri dulu. Bye.